Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mulai kebaktian hari ini. Dan saya mau mengingatkan bahwa kebaktian hari ini kita ada perjamuan kudus. Jangan lupa untuk menyiapkan pengganti roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari kita ucapkan syukur kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita ulang pujian ini dari awal. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Khotum dan salam akan disampaikan oleh Pak Edi. Kebaktian kita di pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Nas pengantar diambil dari Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai dengan 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, amin, amin. Sampaikan pada Syafina yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Warta jemaat akan disampaikan oleh Saudari Karin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan Warta Jemaat hari Minggu 4 Oktober 2020. Selamat kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, Ibu Bunga RP Manurung 4 Oktober 2020, Ibu Suratmi Suseno 6 Oktober 2020, Ananda Harrison Wijaya anak dari Ibu Emma Manurung 9 Oktober 2020, Ibu Sumaryati 10 Oktober 2020, Bapak Alep 10 Oktober 2020, Ananda Miska Edelin Setiawan anak dari Bapak dan Ibu Michael Rio Perkasa 10 Oktober 2020. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian hari ini, setelah firman Tuhan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, masing-masing keluarga dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua anak sekolah minggu bahwa kebaktian sekolah minggu hari ini diadakan pada pukul 10 pagi melalui Zoom. Warta Komisi Yud. Komunitas Yud Tumbuh Bersama akan diadakan pada hari Rabu 7 Oktober 2020 pukul 7 malam. Pembicaranya ada Kak Marcia Tangaguling, WL-nya Kak Antonia, slidernya Jessica dengan tema Masa Lalu No, Masa Depan Yes. Mengundang segenap anggota Komisi Yud untuk mengikuti melalui aplikasi Zoom. Kegiatan tengah minggu. Kegiatan yang akan diadakan dalam minggu ini, persekutuan doa pagi, Rabu 7 Oktober 2020 pukul setengah 7 pagi. Komunitas Yud Tumbuh Bersama, Rabu 7 Oktober 2020 pukul 7 malam. Komsel Yud, Jumat 9 Oktober 2020 pukul 7 malam. Pembinaan warga jemaat, Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 pagi. Persembahan Permata. Pada kebaktian pagi ini dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan permata atau persembahan untuk mahasiswa teologi Muria. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening bendahara. Dukungan untuk pembangunan kantor Sinode. Sinode GKMI sedang melakukan pembangunan gedung kantor Sinode. Kebutuhan dana keseluruhan untuk pembangunan tersebut sebesar 22 miliar. Bersama dengan GKMI yang lain, GKMI Pengharapan turut mendukung pembangunan tersebut dalam bentuk dana makan siang para pekerja pembangunan. Untuk tahap sekarang jumlah pekerja 60 orang. Kebutuhan makan siang selama 7 hari Rp8.400.000. Dana untuk pembangunan gedung. Terbuka kesempatan apabila ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Partisipasi persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara GKMI Pengharapan dengan memberikan keterangan untuk makan siang pekerja pembangunan atau untuk gedung kantor Sinode. Persembahan. Untuk jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, kas diakonia, perpuluhan, permata, persembahan COVID-19, dan lain-lain. Bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya dalam amplop tersendiri. Setelah itu, dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Saya serahkan kepada Saudari Cevina. Sebelum kita membacakan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Saudari Monica, kita akan naikkan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu,
Bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Saya persilakan kepada Saudari Monica. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dari minggu ke minggu, sehingga kami hari ini masih bisa bangun pagi dalam keadaan sehat dan segar, masih bisa beribadah dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, kami berdoa untuk ibadah pagi hari ini, kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga setiap persembahan yang kami berikan, Tuhan, baik dalam bentuk materi maupun pelayanan. Kiranya kami yang mempersembahkannya dapat benar-benar dengan tulus dan bisa menjadi manfaat buat gereja kami. Bapa, kami juga berdoa untuk sakramen perjamuan kudus yang akan dilakukan setelah firman Tuhan. Kiranya setiap kami yang mengikutinya benar-benar sudah siap dan Tuhan layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sehingga perjamuan kudus ini bisa menjadi berkat buat kami dan bukan menjadi bumerang untuk diri kami sendiri. Tuhan, kami juga ingat akan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia dan saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan selalu sertai dan kalau memang kehendak-Mu ya Tuhan, tolong sembuhkan mereka melalui dokter, obat-obatan, dan penjagaan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang bekerja ataupun belajar di luar kota atau di luar negeri. Kiranya mereka Tuhan selalu dekatkan dengan orang-orang baik yang mau menolong mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka pelajari dapat sukses dan meskipun mereka jauh dari kami, iman mereka tetap bertumbuh ya Tuhan dan mereka terus mencari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi keuangan jemaat di masa pandemi ini. Kiranya yang bekerja dapat terus bersyukur Tuhan dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Yang belum bekerja tidak putus asa dan segera mendapatkan pekerjaan. Dan jemaat yang berdagang bisa sabar dan tambah kreatif untuk mencari peluang sehingga kami semua bisa terus bertahan, berkecukupan, dan terlebih lagi bisa membaik kondisi keuangannya. Bapak, kami juga bersyukur atas pemilihan majelis yang telah berjalan dengan baik dan lancar.
Kami percaya pastinya tidak lepas dari campur tangan Tuhan melalui para panitia dan para peserta yang sangat kooperatif. Kiranya orang-orang yang terpilih bisa Tuhan mantapkan dan bisa menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa juga untuk pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo dan pembangunan kantor Sinode GKMI. Semoga setiap program yang sudah dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran waktu dan anggaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya. Terakhir Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia dan seluruh dunia yang sekarang sedang menghadapi virus COVID-19 ini. Kiranya setiap aparat negara dan rakyatnya bisa saling mendukung, tidak saling menyalahkan, tidak lepas tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengambil tindakan di era new normal ini. Demikian doa-doa yang kami sampaikan, kiranya Tuhan kabulkan, dan kami akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Edi, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sama-sama kita ulang pujian ini dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Saudari Feve. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menguasai pikiran dan hati kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang sudah memberkati persiapan PED, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dalam PED menyampaikan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 1-4. Matius 6 ayat 1-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Feve yang sudah membacakan Alkitab dan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita melanjutkan rangkaian khotbah di bukit. Kita tiba di pasal 6, meskipun 5 bagian akhir belum kita khotbahkan. Nanti kita atur dulu, tapi ini kita masuk ke bagian pasal 6. Nanti sampai dengan pasal 7 akan berurutan minggu depan. Kita akan belajar bersama-sama dari doa ya. Doa mulai dari Bapak kami, nanti Pak Andreas Wijaya akan menyampaikan firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hal berdoa, memberi sedekah pada saat ini sesuatu yang tidak asing bagi kita. Bahkan kemasannya sekarang semakin modern menurut saya. Hari ini ada banyak YouTuber yang mereka memberikan giveaway, bahkan satu juga mereka mengemasnya sebagai satu bentuk sedekah. Mereka pergi ke jalan-jalan memberikan segala sesuatu. Nah, bukan soal pemberiannya yang seperti itu. Hari ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan bersedekah itu sendiri sesuai dengan firman Tuhan, bukan yang dilakukan oleh orang yang sekedar melakukan itu tetapi punya motif yang lain, tetapi kemurnian dari sedekah itulah yang akan kita pelajari. Mari kita melihat bersama-sama ayat demi ayat yang sudah dibaca tadi. Yang pertama, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Setidaknya ada 2 kata yang perlu menjadi tekanan bagi setiap ini. Bagi orang Yahudi karena Yesus kan mengajar di bukit, konteksnya mengajar di bukit, ini kumpulannya. Bagi orang Yahudi, bersedekah, berdoa, dan juga berpuasa, ini merupakan satu kewajiban agama bagi mereka. Jadi buat mereka itu satu keharusan, bukan pilihan. Nanti ada kata yang akan menjelaskan hal itu. Nah, ketika kita sampai di bagian itu, dari kewajiban agama, kata yang penting diperhatikan adalah ingatlah. Dalam bahasa asli adalah proseko, ingatlah, perhatikanlah, itu terjemahan yang lain juga. Waspadalah. Nah,
Sebetulnya dari bagian yang pertama di dalam bahasa Indonesia kita hanya melihat ingatlah, satu hal ingat-ingatan. Tetapi lebih banyak di dalam teks terjemahan bahasa Indonesia mengatakan waspadalah. Nanti dalam Matius itu ada beberapa, Matius 7, 15, 10, 17 dan berikutnya itu semua berisi waspadalah. Jadi ketika kita membaca bagian dengan kata waspadalah, itu kita diingatkan ada satu bahaya tertentu, bukan satu ingat-ingatan saja, tetapi satu bahaya tertentu. Waspadalah itu juga berisi tentang nabi palsu, tentang ajaran yang tidak benar. Jadi ketika berbicara waspadalah, kita perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita salah jalan. Dalam hal ini salah kita bersedekah. Jadi bersedekah pun bisa salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan. Waspadalah. Ternyata di dalam memberi sedekah, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua. Hati-hati, waspada. Kita bisa salah meskipun kita memberikan sedekah. Kemudian kalau kita baca ayat berikutnya, ayat itu, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Tadi sudah saya sampaikan. Tapi menarik Bapak Ibu sekalian, kewajiban agama ini di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata dikaiosune. Nah ini perlu kita perhatikan. Kalau tadi kita mengerti proseko, kita pengetahuan ya. Tapi kalau ini sesuatu yang serius untuk kita perhatikan. Kewajiban agama itu ditulis dengan kata dikaiosune. Saya sempat heran pertama, tapi kemudian saya cek di dalam bahasanya benar. Kemudian saya lihat komentari yang komentari yang ternyata mereka juga sepakat memang ini dikaiosune bahasa aslinya. Jadi inilah kebenaran, perbuatan benar. Diwaspadalah, jangan kamu istilahnya atau hati-hati, jangan kamu melakukan ketidakbenaran. Nah, jadi sekarang perhatikan Bapak sekalian, hal memberi sedekah. Tidak langsung Tuhan Yesus berbicara tentang memberi sedekah, tetapi dimulai dengan satu kata waspada. Kemudian itu kamu harus melakukannya dengan benar, perbuatan benar. Ini sekali juga mengambil dari Matius, itu konteks dekat semua. Dan itu menunjukkan bahwasanya di kaiosune itu kebenaran. Matius 3:14 sudah pernah kita pelajari. Kemudian 5:6 sudah kita pelajari, Matius 5:6 sudah kita pelajari, dan berikutnya itu konteks dekat semuanya menunjukkan di kaiosune adalah kebenaran. Jadi kita diingatkan di ayat pertama ini oleh Tuhan Yesus bahwasanya ketika hal memberi itu kita perlu berhati-hati dan hendaknya kita melakukannya di dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang seperti apa? Ini yang akan dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak masuk bagian B dulu, tapi saya akan melompat ke bagian kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Sedekah, satu hal yang menjadikan kewajiban agama, terjemahkan oleh bahasa Indonesia itu tidak salah, tapi itu kita mengertinya kebenaran. Nah, kebenarannya seperti apa? Tuhan menjelaskan. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, ini menarik sekalian. Ya, inilah satu kekayaan di dalam bahasa aslinya. Gitu. Kita belajar bahasa aslinya, itu kita akan mengerti. Apabila, kita mengerti apabila itu pilihan, bukan? Boleh ya, boleh tidak. Jadi, apabila itu saya melakukan boleh, tidak melakukan boleh. Tetapi dalam bahasa aslinya, itu ditulis dengan kata hotan. Hotan itu artinya ketika, setiap kali. Itu konteks dekat Matius 5:11, Bapak Ibu semua bisa lihat. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau slides-nya, silahkan hubungi saya. Beberapa minggu saya lupa share slide ya. Bapak Ibu bisa minta ke saya atau minta ke Pak Theo, karena saya selalu berikan ke Pak Theo, bisa minta slides-nya. Bapak Ibu bisa untuk belajar lebih lanjut ya. Banyak minggu-minggu lalu pun slide saya selalu ada gitu ya. Bapak Ibu boleh minta. Ya. Apabila ini ditulis dengan kata ketika setiap kali. Ini adalah satu kewajiban, bukan pilihan. Sesuatu yang harus dilakukan. Dalam bahasa Inggris itu cukup jelas.
Nanti Bapak Ibu bisa lihat teks terjemahan bahasa Inggris. Apabila ini ditulis dengan kata when, bukan if. Kalau if itu jika, boleh ya, boleh tidak. Tetapi kalau when itu ketika, setiap kali. Jadi kalau kita berbicara tentang sedekah, ini adalah satu kewajiban, keharusan. Nah, kita sekarang mengerti mengapa Tuhan Yesus pertama memperingatkan waspadalah. Karena memberikan bagian yang ada di dalam setiap orang percaya, khususnya orang Yahudi, dan sekarang Yesus juga mengajarkan orang-orang percaya sedekah itu merupakan bagian yang harus dilakukan, bukan pilihan bagi orang percaya. Nah, ketika kita mengerti, oh ternyata di dalam bahasa menunjukkan ini sedekah ini bukan satu hal yang menjadi pilihan bagi kita. Nah, di dalam konteks saudara dekat kita, saudara dekat kita, gitu ya, bersedekah itu juga menjadi bagian yang kewajiban di dalam masa-masa tertentu. Tetapi bagi kita, kalau tulis hotan itu bagi setiap kali, ketika, itu bagian yang wajib dalam diri kita. Kita tidak ada waktu kapan kita bersedekah, tidak ada. Tetapi bersedekah itu menjadikan bagian di dalam hidup orang percaya. Nah, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan. Nah, mencanangkan itu apa? Sekali lagi, saya pakai bahasa aslinya supaya kita lebih paham. Salpiso itu ternyata itu meniup terompet. Wah, mencanangkan itu meniup terompet. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka masuk di jalan-jalan yang sempit, tikungan-tikungan jalan. Kalau mereka juga berdoa, katakan seperti itu di tikungan jalan. Kemudian mereka meniup trompet. Dan benar Bapak-Ibu sekalian, jadi mencanangkan orang Yahudi ketika mereka melakukan bersedekah itu, mereka bukan memberikan uangnya atau perhatiannya aja, tapi mereka meniup trompet supaya banyak orang menonton mereka bahwasanya mereka sudah melakukan sedekah itu. Mereka dilihat baik oleh orang-orang. Oh, orang ini orang baik memberikan sedekah, dan mereka mencanangkan atau mereka meniup trompet. Inilah hal yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Apabila engkau memberi sedekah, jangan, lagi kata bentuk negatif, jangan engkau mencanangkan hal itu. Bapak-Ibu sekalian, saya punya satu cerita, ini sungguh-sungguh saya alami gitu ya. Ketika saya kecil, saya tinggal di Semarang. Kalau Bapak Ibu belum mengerti, saya tinggal di Semarang. Itu ada suatu koran besar di Jawa Tengah. Bapak Ibu mengerti, saya sebutnya inisialnya SM gitu ya. Bapak Ibu yang Jawa Tengah memahami. Ini kan bukan promo gitu ya. Itu koran yang besar di Jawa Tengah, di Semarang dan di Jawa Tengah dia besar gitu ya. Itu ada satu halaman, kemudian di pojok kiri atau kanan bawah itu disediakan kolom khusus, yaitu kolom untuk orang-orang yang memberikan sumbangan. Jadi orang-orang yang datang ke redaksi dari koran itu, kemudian memberikan sesuatu, kemudian difoto, entah satu orang, satu keluarga difoto, kemudian ditampilkan di koran tersebut. Nah, satu ketika saya diajak mami saya, ayo kamu ikut, mana? Udah ikut aja, kita memberi sumbangan. Ya udah ikut, karena masih kecil, saya kan masih kecil sekali. Kemudian ternyata pergi ke redaksi dari koran itu. Ya karena kecil nggak tahu, di foto-foto aja. Setelah itu keluar di surat kabar itu, foto kita masuk loh. Waduh, saya tuh senang sekali loh sekalian gitu ya. Waduh, sama masuk koran. Biayanya murah, cuma sebungkus, sedus Indomie aja. Ini merek juga ya, semoga mie instan itu bisa masuk koran loh, luar biasa. Dan ternyata itu dipakai oleh orang-orang banyak. Jadi ternyata di kampung saya itu antri untuk memberikan sumbangan agar fotonya masuk ke koran itu. Saya kecil nggak paham, tetapi kemudian setelah waktu berjalan saya juga ngomong ke orang tua saya, rasanya kita nggak perlu seperti ini lagi deh.
untuk kita tampil, kita memberikan sumbangan ke sana. Meskipun waktu kita memberi itu dalam ruangan yang tertutup, ya kan, di foto nggak ada orang siapa-siapa, tapi setelah itu tersiar kemana-mana. Dan sengaja motifnya adalah supaya itu dilihat orang. Itulah bagian mencanangkan, meniup trompet, supaya orang-orang itu melihat kita, menyaksikan kita, kebaikan hati kita. Dan Tuhan berkata, jangan mencanangkan hal itu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita di awal-awal COVID gitu ya, awal COVID kita kan juga ada mengumpulkan dana untuk COVID. Kami juga berbagi, kita juga berbagi. Saya sudah di awal sudah mengatakan saya tidak akan memfoto orang-orang yang menerima nasi bungkus. Kita berikan aja. Tidak perlu kita foto mereka. Kenapa? Karena harga mereka cuma sebungkus nasi. Setelah kita kumpulkan, ini loh memang buktinya ada, tapi dalam hal ini kita bersedekah, kalau dalam konteks bersedekah, biarkan mereka menerima bagian mereka. Kita cukup mengerti aja, percaya itu sudah dibagikan. Dan sekarang kan dengan masa-masa COVID, di awal-awal COVID ada banyak orang membagikan, kemudian di foto tunjukkan saya sudah membagikan nasi bungkus, saya berbagi uang. Nah, hati-hati, waspadalah, jangan mencanangkan hal itu, jangan menyiarkan, jangan meniup trompet ketika kita memberi sedekah kepada orang lain. Karena hal itu seperti firman Tuhan yang dilakukan orang munafik. Jadi kalau kita melakukan kewajiban agama itu dengan meniup trompet, kita meniru apa yang dilakukan oleh orang munafik, yaitu orang-orang yang punya kegiatan keagamaan baik, tetapi mereka itu sesungguhnya orang yang berpura-pura. Jadi munafik itu hypocrites, jadi mirip dengan terjemahan bahasa Inggris, hipokrit gitu ya, orang yang berpura-pura. Jadi kalau itu dalam teater Yunani, orang munafik itu digambarkan dengan orang yang mengenakan topeng dan berperan di atas panggung, meniru cara bicara, tingkah laku dan karakter yang diperankan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mengerti bahwasanya inilah kepura-puraan pakai topeng. Bukan saja ada motif yang lain yang tersembunyi di dalam memberikan sedekah itu. Bapak Ibu bisa baca konteks dekat Matius yang saya lihat ini, saya perlu tekankan bahwasanya hipokrit atau munafik itu di Perjanjian Baru muncul sebanyak 17 kali. Tetapi 14 ayat itu ada di dalam Injil Matius. Wow, luar biasa ya. Jadi kita lihat Matius 6 ayat 5, kemudian ayat 16 nanti tentang berdoa, berpuasa itu muncul juga. Nah, Bapak-Ibu sekalian, betapa Matius sungguh-sungguh mengingatkan kita semua agar ketika kita melakukan kewajiban agama kita melakukan kebenaran itu, kita melakukannya dengan tidak berpura-pura. Serius. Karena Perjanjian Baru 17 kali, dia 14 kali ada di Matius semua. Jadi bagian ini salah satu penekanan Matius ingin mengajarkan kepada kita semua melalui perkataan daripada Tuhan Yesus. Jangan lakukan ketika bersedekah seperti orang munafik, berpura-pura, bukan pura-pura memberi zong, itu bukan, tetapi sungguhan memberi, tetapi sungguhnya dia tidak memberi karena untuk kepentingan diri pribadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita memahami bahwasanya dengan dua ayat ini kita mengerti betapa pentingnya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang beriman di dalam Kristus. Memberi sedekah itu kewajiban, bukan pilihan. Tetapi ketika kita memberi, itu bisa salah. Ketika kita punya maksud untuk terkenal, maksud untuk dilihat orang seperti orang munafik. Nah, ayat yang ketiga
ketika kita melihat bagian ini. Tetapi jika memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Secara singkat saya mengatakan seperti ini. Inilah kerahasiaan total. Kerahasiaan total. Jadi kalau kita memberi dengan tangan kanan, yang tangan kiri itu jangan lihat. Tangan kanan, tangan kiri, kalau kan ini kan tangan itu kan tangan kita semua gitu ya. Jadi kalau kita beri, apakah dengan sikap tangan kiri kita masukkan di belakang gini, kemudian tangan kanan di depan, maksudnya tidak seperti itu. Jadi maksudnya ada kerahasiaan total. Nah ini misnah ya, ini misnah ini aturan-aturan yang dibuat, aturan tertulis kemudian ditulis selain Alkitab kita oleh orang Yahudi. Jadi aturan-aturan seperti itu. Dia mengatakan seperti ini. Misnah berbicara tentang ruang rahasia di bait suci, Sekal 5 ayat 6 gitu ya. Di mana orang yang beribadah bisa meninggalkan pemberian mereka secara pribadi dan pergi. Jadi setelah mereka di bait Allah, mereka meninggalkan pemberian mereka dan kemudian pergi. Orang miskin dari keluarga yang baik akan datang dan menerima bantuan, jadi yang ditinggalkan itu, tanpa mengetahui siapakah yang membantu mereka. Nah, Bapak sekalian, kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Ini adalah satu kerahasiaan total. Tinggalkan saja di bait suci, dan kemudian kalau ada orang yang perlu, mereka ngambil tanpa pernah tahu. Wow, ini sesuatu yang bisa kita teladani ya. Pada waktu kami kuliah, ini ada Niko juga ya, saya pikir masih ada box-box, kita tuh punya box di masing-masing mahasiswa. Jadi tiap mahasiswa diberikan locker, misalnya locker itu, locker box-box itu kita punya kunci masing-masing, kemudian ada nama kita, ada nomor boxnya itu. Jadi tiap semester itu berubah, atau tiap tahun saya lupa, jadi tiap tahun kita berubah lockernya. Nah, seringkali keajaiban-keajaiban itu muncul di box tempat mahasiswa. Kita nggak pernah tahu, kita lagi namanya mahasiswa gitu ya, lagi butuh beli buku, kita nggak punya buku, kita mau minta juga malu minta ke siapa gitu kan. Ada mahasiswa memang kesulitan seperti itu, bukan masalah malu tapi juga kesulitan. Ketika buka box entah kapan tiba-tiba ada uang di sana. Jadi uang bisa dimasukkan ke box atau locker itu tanpa pernah tahu siapa yang memberikan. Ada keajaiban dalam loker-loker mahasiswa saat gitu ya. Itu Diko nggak tahu apa pernah mengalami atau tidak. Kadang juga ada cuma sampo saset gitu yang dimasukkan. Wow, ini saya pikir kalau ada sampo saset gitu, sepertinya sederhana. Tetapi hal itu membuktikan bahwasannya ketika orang itu memberi, kita diajarkan kita memberi, kita belum meniup trompet seperti orang munafik. Ada kerahasiaan total, kita nggak pernah tahu. Tapi di gereja kan nggak ada loker kita ya, jadi kita nggak semberi. Tapi artinya adalah kita diajarkan ada kerahasiaan total di sana. Saya mengalami banyak keajaiban ketika saya menerima, wow, sampai ada uang dolar di box saya. Tapi saya juga mengerti ada teman-teman saya yang butuh, kemudian saya juga memberikan bagian tanpa diketahui mereka. Jadi kita belajar bersama. Saya memberi, saya menerima, dan saya memberi. Itu sesuatu yang luar biasa. Pelajaran yang bagus di dalam seminari yang saya ikuti bersama dengan Nicholas yang sekarang bersama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, kerahasiaan total. Nah, inilah bagian yang harus kita lakukan. Kerahasiaan total. Toh kalau kita berbicara pada bagian ini, kenapa sih harus seperti itu? Kenapa kita nggak boleh diketahui orang lain? Tuhan kok seperti itu? Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberi kita. Tuhan tidak pernah meniup trompetnya, bukan? Tuhan secara diam-diam bisa memberikan pada kita berkat kepada kita, pemberian yang tidak pernah kita pikirkan, kita minta Tuhan berikan, dan Tuhan tidak pernah umumkan. Andaikan diumumkan Tuhan, seluruh dunia ini akan tahu, si A dapat pemberian dari Tuhan seperti ini. Tidak pernah ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar kerahasiaan total inilah yang kita lakukan dalam bersedekah. Satu kali saya sudah di GKMI Pengharapan. Saya berangkat
waktu itu ada tugas di luar provinsi, ada di Lampung. Kemudian dalam perjalanan ada seorang ibu, saya katakan seorang ibu kan masih rahasia, bapak itu nggak tahu karena nggak ingin diketahui gitu ya. Kemudian tiba-tiba tanya nomor rekening saya, dan kemudian ibu ini transfer sejumlah uang. Terus ibu ini menjelaskan, tolong nanti dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Lampung yang saya jumpai dengan sejumlah uang itu. Dan jangan nama saya disebut. Wow, Bapak Ibu sekalian, ini satu teladan. Dan ini dilakukan oleh jemaat GKMI Pengharapan. Saya pikir ini satu kedewasaan dalam memberi dan sikap yang benar di dalam memberi sedekah. Sampai di Lampung, kemudian saya bagikan uang itu ya. Dan ibu ini tidak pernah bertanya ke siapa, enggak. Tapi saya melaporkannya. Bapak sekalian, inilah bagian daripada kerahasiaan total. Ibu ini memang memberi lewat saya karena nggak bisa berangkat, tapi nggak ingin diketahui betul-betul, nggak diketahui, dan saya tidak menceritakan dari siapa. Ini satu hal yang baik yang bisa kita lakukan di dalam memberi sedekah, dalam konteks memberi sedekah. Ada satu kerahasiaan total dalam kita memberi. Nah, kalau Stott berkata demikian, pemberian orang percaya itu harus ditandai dengan mengorbankan diri dan melupakan diri, bukan dengan memberi selamat pada diri. Perhatikan kalimat ini, kalimat yang baik ini bukan Alkitab, tetapi sedang mengajarkan kita pemahaman yang sangat dalam. Pemberian itu ditandai dengan mengorbankan diri dan melupakan diri, bukan memberi selamat kepada diri. Satu hal yang baik yang bisa kita pelajari daripada kalimat daripada Stott ini, ketika memberi sedekah dengan penuh kerahasiaan diri, fokusnya adalah mengorbankan diri dan melupakan diri, bukan memberi selamat kepada diri karena kita sudah memberi bagian ini, dan bagian ini. Tidak. Dan yang penting di dalam ayat yang ketiga ini adalah motivasi, motif hati tepatnya. Memang tidak ada di Alkitab kita itu motivasi, tapi nah bagian yang tersembunyi yang tidak ada di teks kita, tetapi sungguhnya yang perlu serius kita pikirkan. Yang terpenting itu adalah hati. Bukanlah suatu peraturan mekanis bagaimana aturannya tentang menyembunyikan pemberian kita. Enggak, perhatikan bukan. Bukan aturan yang menyembunyikan mekanisnya, aturannya untuk menyembunyikan pemberian kita. Seorang bisa saja memberikan semua persembahannya secara rahasia, sambil perhatikan berharap pemberiannya itu nanti diketahui dan ia akan dipuji karena telah memberi secara rahasia. Jadi sini sekaligus jadi kritik juga bagi pemberian rahasia itu. Saya sudah memberikan rahasia, udah bagus betul. Tetapi kalau punya motif atau motivasi atau motif hati, biarlah nanti satu ketika itu diketahui semua orang, oleh orang-orang. Sebetulnya pemberian itu pun yang rahasia itu pun, Tuhan mengatakan, saya boleh mengatakan, kita keliru karena kita punya motif hati yang salah. Tapi kalau Bapak Ibu habis Bapak ini siapa memberikan, tetap saya nggak akan menjawab kepada Bapak Ibu sekalian karena ini udah rahasia. Kalau saya memberikan dan Bapak Ibu tahu, artinya kita menguji diri dengan kita memberi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dalam memberi sedekah. Kayaknya sepele, tetapi hal ini sungguh-sungguh diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Memberi sedekah, motif hati. Ketika kita memberi sedekah, motif hati di dalam kewajiban kita memberi sedekah. Nah, ayat yang keempat, yang terakhir, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Ya, ini kelanjutan daripada ayat ketiga, kerahasiaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin ungkapkan satu hal yang saya pun juga terkejut. Saya membaca Alkitab ini banyak kali gitu ya. Tapi mempersiapkan bagian ini, saya berkhotbah bagian ini baru pertama kali. Dan ketika kami saya terkejut. Terkejut saya seperti ini. Ternyata kata sedekah itu elemosune itu tidak ada di dalam kalimat orang Yunani. Andaikan ditemukan itu katanya sedikit, itu susah untuk orang-orang Yunani kata sedekah itu nggak ada. Jadi orang eleomosune itu dari kata eleos, itu adalah belas kasihan, compassion. Jadi mereka menerjemahkan sedekah itu dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu masih luas sekali. Sedekah itu bagian daripada perbuatan baik. Mereka tidak punya kata sedekah. Menarik bukan? Jadi kalau bagian ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai satu kewajiban agama, sedekah, kata yang susah di dalam orang-orang Yunani, karena bahasa Yunani adalah bahasa yang mayoritas, yang penuh di dalam teks Perjanjian Baru. Ada bahasa Aram di situ sedikit sekali, tetapi bahasa mayoritasnya adalah boleh katakan 99,9% itu adalah bahasa Yunani. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani dan tidak ada kata sedekah. Saya sampai kaget, kok bisa demikian. Tapi justru ini kan satu keindahan dari Alkitab kita. Orang Yunani tidak mengerti kata sedekah. Mereka hanya mengerti perbuatan baik, belas kasihan. Jadi menunjuk pada satu tindakan belas kasihan. Bapak Ibu sekalian, ketika tidak ada kata demikian, Yesus mengajarkan kepada kita semua dalam terjemahan ini, sedekah itu serius, bukan sekedar perbuatan baik, tetapi perlu perangkat-perangkatnya. Wow, saya betul-betul terkejut. Ini pertama kali, karena saya baru berkhotbah bagian sedekah ini pertama kali sepanjang saya khotbah, dan saya menemukan bagian ini betul-betul saya terkejut. Tidak ada dalam kosakata bahasa Yunani, tapi itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak sekalian, kita lihat bagian itu, melihat, lagi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi. Nah, perhatikan, di sesuatu yang tersembunyi beberapa kali disebut di dalam 4 ayat ini. Kemudian Tuhan juga mengatakan melihat. Kerahasiaan manusia itu tidak menghalangi pengetahuan Allah yang sempurna. Kita mau menyembunyikan apapun tidak bisa, termasuk perbuatan baik yang kita sembunyikan, itu juga Allah mengerti di dalam kesempurnaannya. Kita tidak boleh meragukan akan Allah, pengetahuan Allah yang sempurna ini. Ketika kita perlu mencanangkan, Tuhan mengatakan di ayat pertama, kita sudah menerima upahnya, dan diulangi bagian itu, kita sudah menerima upahnya. Tapi kalau kita sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita meyakini Allah itu mampu melihat segala yang tersembunyi dalam diri kita. Allah melihat apa yang diberikan dan akan memberi upah kepada si pemberi. Bukan berarti, sekali lagi, perbuatan baik dilakukan untuk mendapat upah, karena itu akan membuat perbuatan baik menjadi tidak baik lagi. Bapak Ibu jangan pusing dengan kalimat saya yang terakhir ini. Maksudnya gini, kalau kita melakukan perbuatan baik, kalau ini kan sedekah kan perbuatan baik. Kalau kita punya maksud untuk mendapat upah, perbuatan baik yang kita lakukan itu menjadi perbuatan yang tidak baik lagi. Ya sudah, itu jadi perbuatan baik aja, kita nggak dapat upah, karena itu menjadi perbuatan yang tidak baik. Bagi Tuhan, bahkan Tuhan melihat, Tuhan mengetahui bagian-bagian yang tersembunyi itu. Ketika kita memberikan, kita menganggapnya itu bagian dari perbuatan baik kita, sesungguhnya itu bagian, bukan jadi bagian perbuatan baik bagi kita. Paham ya? Jadi berikan, dan Tuhan mampu melihatnya. Tapi sekali lagi Tuhan juga makan, Tuhan itu membalas
perhatikan membalas ya, bisa berkonotasi positif, yaitu berupa upah, tapi juga konotasi negatif berupa penjatuhan hukuman. Jadi sesuatu yang tersembunyi, membalas, Tuhan itu membalas. Kalau baik, Tuhan memberi upah. Begitu juga kalau perbuatan itu tidak baik, Tuhan menjatuhkan hukuman. Nah, disinilah kita semakin tajam memahami. Ketika kita memberikan sedekah, itu tidak baik, tidak benar. Barangkali balasan Tuhan itu adalah balasan penjatuhan hukuman atas kita. Memang di Alkitab kita hanya tidak mendapat upah, cuma itu aja. Tetapi ini bisa menjadi bagian ingat-ingatan kita semua. Kalau konotasi negatif itu kita bisa mendapat hukuman karena kita salah, keliru dalam memberi sedekah. Barclay mengatakan demikian, menghilangkan konsep upah dan hukuman sama dengan mengatakan ketidakadilan. Tidak masuk akal bila akhir orang baik sama dengan akhir orang jahat. Ini Barclay mengatakan demikian. Kalau kita memberikan sesuatu atau kita melakukan sesuatu, kalau yang baik nggak dapat upah, itu tidak adil. Juga orang yang melakukan tidak benar, nggak mendapat hukuman, itu tidak adil. Itu konsep berpikir Barclay. Tapi setidaknya kita mengerti bahwasannya ketika Tuhan membalas, bisa diartikan dengan dua bagian. Benar, kita dapat upah. Tidak benar, bisa saja kita mendapat hukuman daripada Tuhan. Orang yang mencari upah dan menghitung-hitung haknya tidak akan menerimanya. Perhatikan kalimat ini di slide-nya. Orang yang semata-mata dimotivasi oleh kasih dan tidak pernah menganggap dirinya layak untuk memperoleh upah apapun akan menerimanya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kunci daripada Tuhan membalas segala kebaikan hati kita, perbuatan baik kita. Berikan. Motivasinya adalah kasih, tidak ada yang lain. Dan jangan pernah menganggap diri kita itu layak untuk memperoleh upah apapun. Dan ini bagian yang benar daripada Tuhan membalas daripada sedekah kita. Gereja mengalami pergulatan di bagian sedekah ini. Beberapa gereja, saya tidak menyebut banyak ya, tapi ada orang-orang yang merasa cukup mereka memberikan dalam konteks sedekah. Gereja butuh apa ketika dibangun? Butuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orang itu memberikan. Tapi satu ketika bermasalah dengan rekan-rekan gereja yang lain, kemudian seorang ini bisa-bisanya minta. Ini kan aku yang memberi. Waduh, Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar serius tentang ini. Kalau Tuhan kita anggap itu bagian sedekah, itu sesuatu yang sangat tidak baik. Memberi untuk pekerjaan Tuhan itu lebih daripada sedekah. Berikanlah tanpa pernah berpikir kita mendapat upah dan tanpa pernah berpikir bahwasanya kita mampu untuk melakukannya. Itu sikap yang terbaik. Dengan demikian Tuhan akan membalas dari sedekah yang kita lakukan. Frasa daripada pemberian sedekah ini. Perhatikan kalimat yang terakhir. Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu ada dalam 3 bagian yang beruntung. Baik dalam sedekah, berdoa, dan berpuasa. Artinya semua kewajiban agama, semua kebenaran yang kita lakukan, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab, dengan motif hati yang benar. Tidak perlu berpikir tentang upah yang perlu kita dapatkan, karena itu artinya perbuatan benar kita adalah perbuatan yang tidak benar, dan tidak pernah menganggap diri kita mampu untuk atau layak menerima upah itu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kewajiban-kewajiban agama kita, sesuatu yang harus kita lakukan, ingat kata hota, itu harus kita lakukan dengan tersembunyi. Dan yakin Bapa itu sanggup membalasnya kepada setiap kita. Satu ketika Alexander Agung, Great Alexander, dia berjalan dengan orang-orang dekatnya. Ketika dia melintasi di satu jalan, ada seorang pengemis yang memberanikan diri untuk minta sesuatu kepada Alexander Agung. Ini orang miskin ini nekat gitu ya. Ini Alexander Agung ini penguasa dunia, kan ini penguasa dunia, dalam penguasa dunia. Ketika dia lewat, kemudian memberikan diri minta sedekah. Dan pada waktu itu, Alexander Agung, dia hatinya tergerak. Bentar, dia kemudian berhenti. Kemudian entah mungkin, sangat mungkin dia berbicara pada ajudannya, tolong berikan kepada pengemis itu. Kemudian ajudannya berkata pada Alexander Agung, dia sedekah, berikanlah bagian yang kecil aja bagi dia. Tapi kemudian Alexander Agung mengatakan, beri dia koin emas. Wow, ajudannya kaget. Ini pengemis diberi koin emas. Kemudian ajudannya berkata lagi, koin tembaga itu aja sudah cukup untuk pengemis itu. Tapi Alexander Agung berkata demikian, koin tembaga mungkin cukup atau sesuai dengan kebutuhan pengemis itu, tetapi koin emas sesuai dengan pemberian Alexander. Bapak Ibu sekalian, Alexander Agung, seorang manusia, tahu memberikan pemberian yang nilainya tentang dirinya. Bukankah Tuhan ketika memberikan sedekah, nilainya adalah nilai daripada Tuhan itu sendiri. Sedekah Tuhan itu bukan yang kecil-kecil yang kita terima, tapi itulah sesuai dengan pemberian Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Pemberian Tuhan itu melalui kematian anaknya di kayu salib. Sedekah Tuhan itu nilai daripada Tuhan. Betapa seriusnya ketika kita memberikan sedekah, karena itulah nilai diri kita, bukan jumlahnya, bukan nilai barangnya, tetapi nilai diri kita. Sedekahmu adalah kamu. Sedekah Tuhan adalah nilai Tuhan. Kiranya kita belajar satu hal yang baik di pagi hari ini. Dan mari kita belajar untuk memberikan sedekah dengan baik. Kalau saya boleh mengatakan Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita hidupi sebagai orang-orang Menonet. Matius 5 sampai dengan Matius 7. Kalau kita belajar sedekah, inilah nilai kita. Bukan bermaksud apa-apa, tapi mari kita kembali kepada fitrah kita. Kalau kita bersedekah, gereja kita bersedekah, orang-orang Menonet bersedekah, itulah nilai kita. Itulah nilai kita.
kiranya kita semua diberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini, sekaligus kita mempersiapkan diri untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar akan firman-Mu. Kami boleh belajar bersama-sama tentang sedekah. Hal yang mungkin kami anggap biasa, hal yang mungkin kami anggap kami sudah melakukannya. Tapi pagi hari kami bersama-sama belajar ya Tuhan. Ternyata sedekah bukan hanya sekedar perbuatan baik, bukan sekedar apa yang bisa kami berikan, tapi adalah bagian-bagian yang harus, ada bagian-bagian yang harus kami hindari, supaya sedekah itu berkenan dan menghasilkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan memberikan upah bagi kami. Tuhan ingatkan kami, Tuhan, jangan ada motif hati yang lain, tapi biarlah kami memberi, karena kami sadar Tuhan sudah memberi bagi kami, sebagai ucapan syukur kami yang terdalam. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Kami ingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib, sedekah Tuhan, nilai Tuhan yang boleh kami mengerti melalui diri Tuhan Yesus. Kiranya menjadi satu ingatan bagi kami ya Tuhan, mengingat perjamuan kudus. Kami juga diingatkan bagaimana kami bersedekah, tentang nilai diri kami, tentang nilai Tuhan yang ada di dalam diri kami. Siapkan hati kami semua ya Tuhan, agar perjamuan kudus ini boleh kami terima dengan kelayakan yang daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus hanya boleh dilakukan bagi kita yang sudah mengaku percaya dan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya berikan waktu sejenak untuk kita datang pada Tuhan. Kita mengaku dosa kita, bahwa kita dilayakkan mengikuti perjamuan kudus ini. Katakan kepada Tuhan, katakan di dalam hati segala perkataanmu, segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, termasuk koreksi-koreksi sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita memberikan sedekah, kita dimampukan untuk layak mengikuti perjamuan kudus ini. Silahkan kita mengambil waktu teduh sejenak dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa di surga, mau mendengar setiap seru doa kami ya Tuhan. Firman-Mu sungguh berkuasa atas segala hidup kami.
Firman-Mu adalah kehidupan bagi setiap kami. Jika kami berjalan di jalan langkah Tuhan, kami sadar semakin kami jijik untuk kami hidup di dalam dosa. Ya Tuhan, mengampuni setiap dosa kami dan menuntun kami, meluruskan kami ketika ada hal yang perlu kami luruskan di dalam jalan kami yang bengkok, ya Tuhan. Ya, semua doa permohonan ampun ini Tuhan mendengar dan Tuhan mengampuni kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita siapkan roti di tangan kita. Angkatlah roti ini tangan kita. Inilah firman Tuhan yang berkata pada setiap kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengucap syukur pada Tuhan yang sudah memecah-mecahkan tubuhnya bagi setiap kita. Mari kita makan. Ibu sekalian, mari kita angkat cawan kita di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dengan hati yang mengucap syukur pada Tuhan atas segala pengampunan dosa dan hidup yang diberikan kepada kita. Mari kita minum. Minta kesetiaan Ibu Ruth Julianti untuk memimpin di dalam doa ucapan syukur perjamuan kudus kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena pagi hari ini kami boleh memperingati perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh disebut anak-anak Allah. Jadikan kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Ruth. Waktu saya berikan kepada Javina yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Oke. Terima kasih Pak Edi untuk pelayanan firman Tuhan dan perjamuan kudusnya. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian, Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang lagi dari awal ya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya persilakan kepada Pak Edi. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat
Silahkan ambil waktu teduh sejenak.